Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man 'azzama mawlidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang sama-sama kita mengiyakan Bapak Kepala kita Al-Quran An-Nur, yang sama-sama kita mengiyakan para ustaz dan ustazah TK TPA An-Nur Antasan Benur, yang sama-sama kita cintai para anak-anak santri TK TPA Antasan Benur, para ibu-ibu yang ulun hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapatlah kita bersama-sama berhadir, bertemu muka, bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita bersama-sama memuliakan, mengagungkan, membesarkan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya dari dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Terima kasih disampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun untuk sedikit menyampaikan tausiah agama, nasihat agama yang berkali-kali yang berhubungan dengan peristiwa Maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terima kasih
kepada ustaz dan ustazah yang telah mempercayakan kepada ulun untuk mengisikan acara pada sore hari ini. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan peringatan Maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang walaupun sangat sederhana, namun arti dan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan bukan kita mengadakan peringatan Maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bukti tanda kita cinta kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar berkata, kata beliau, man qasada maulidan yuqra'u fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatun min riyadil jannah. Siapa orang yang menuju suatu tempat, di tempat itu dibacakan maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seperti kita adakan ini. Kita datang ke tempat ini adalah untuk menghadiri peringatan maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, faqad qasada rawdatun min riyadil jannah, maka sesungguhnya orang itu menuju suatu tempat itu kebun daripada kebun surga. Jadi artinya kita datang ke tempat ini adalah sangat beruntung. Kita bisa mendatangi kebun surga. Mudah-mudahan nanti kita pun mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, li'annahu ma qasada maulidan illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena orang yang datang ke tempat ini kada lain adalah orang yang cinta kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada mungkin kita bisa datang ke tempat ini kalau hati kita kada cinta, ada mungkin. Karena biasanya orang yang cinta itu walaupun sulit, walaupun payah, walaupun arif, tapi di situ ada yang dicintainya, maka dia tidak segan-segan untuk datang ke tempat yang dicintai. Seperti kita ini, karena kita cinta kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhadir di tempat ini. Ini adalah sangat keberuntungan kita bisa berhadir di tempat ini. Tidak semua orang hadir ke tempat ini. Kalau ada seperti kalau datang karena kalau diundang, jadi ini adalah satu keberuntungan. Kita bisa datang ke tempat ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang cinta kepadaku, karena adalah waktu beserta aku nanti di dalam surga. Nah, kita cinta kepada baginda kita Rasul, maka ada mustahil nanti kita beserta Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermodalkan cinta kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kalau kita mengandalkan ibadah kita, mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga, asal jauh. Kenapa? Karena kita banyak molor, kita banyak melanggar. Mana ibadah kita yang kita andalkan untuk masuk surga? Jauh. Cuma kita nanti harap agar syafaat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapat syafaat? Orang yang cinta kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bakalan mendapat syafaat kalau orang yang ada cinta dengan maulid baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jaga, jangan sampai kita terpengaruh kepada pendapat-pendapat orang yang mengatakan maulid bid'ah. Jangan sampai begitu. Demikian kenapa kita mengharapkan syafaat beliau, sedangkan kita menghinakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kesalahan besar. Kita mendengar sejarah bagaimana Abu Lahab laknatullah. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Misalnya bagaimana Abu Lahab? Cuma tahu di ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha kesimpulannya ayat itu memadakan Abu Lahab celaka. Amun Quran Allah Ta'ala memadakan orang celaka dan dunia madakan untung terhadap ada bakalan. Jadi Abu Lahab itu sudah tercantum dalam Al-Quran orang yang celaka, ya kan? Tabbat yada Abi Lahab, celaka dua tangan Abu Lahab, bukan tangannya aja celaka, karena itu satu kuat awak Abu Lahab telah celaka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Abu Lahab diceritakan oleh Sayyidina Abbas, beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab laknatullah. Kata Ibnu Abbas, kapan Abbas, wahai Abu Lahab, rencanakanlah apa yang engkau dapatkan wahai Abu Lahab. Ujar Abu Lahab, aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gampang-gampangan siksa neraka, siksa rokoknya atau puting rokok lalu terlihat rokok andak di hidung apa rasanya? Di rokoknya andak di hidungnya kira-kira mau kemana deh? Ada tahu? Padahal api yang dalam dunia ini tidak ada artinya kalau dibandingkan api neraka. Kayak apa asal kisah api neraka itu? Ini satu kisah ketika waktu Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dalam dunia. Kan asalnya Nabi Adam itu di mana? Dalam surga, ya kan? Nah kemudian Nabi Adam diturunkan Allah ke dalam dunia. Gara-gara Nabi Adam termakan buah bulbul. Memang biasanya kita ceritakan. Lalu Nabi Adam ini hendak memasak sesuatu. Karena apa? Dalam surga yang mana? Banyak pengeretek masak datang. Kalau di surga itu ada salah memasak. Ini surga.
Jika terhadap misalnya apa makan uang solok, datang uang solok, coba mandul misalnya. Ada sekarang berapa? Langsung datang, langsung makan, ya kan? Oh itu doa. Kalau Nabi Adam ini memerlukan anak, lalu Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jibril, kata Allah, ini ada perlu api, ambilkan api ke dalam neraka. Karena api itu adanya di dalam neraka. Ya asalnya kan api di dunia kan ada lah. Nah lalu Jibril datang ke neraka. Ujar Jibril, wahai penjaga neraka, siapa yang apa? Lepas Malik juga, Malik. Ujar Nabi Jibril, wahai Malik, ambilkan aku itu api neraka sebesar biji kurma, sebesar kurma, kurma itu apa namanya? Lu batis seperti Allah kurma dengan biayalah. Ambilkan aku api neraka sebesar kurma. Untuk apa udah makan lagi? Ini dengan Adam perlu dalam dunia. Ujar apa? Lalu ujar Malik, wahai Jibril, seandainya aku berikan ini api neraka sebesar kurma, engkau anggap ke dalam dunia ini, hancur dunia ini, tidak ada musnah dunia ini. Itu dahsyatnya api neraka. Kayak engkau dunia yang sebesar ini hancur. Kenapa? Itu dahsyatnya api neraka. Lalu ujar Jibril, kalau orang kaya itu harusnya sedikit kayak biji kurma, bagus kadang. Nah tadi kayu bagus, sekarang kayak palingan tadi bagus. Ambilkan aku apa-apa api neraka sebesar biji kurma. Ujar malaikat Malik, wahai Jibril, seandainya aku ambilkan ini neraka sebesar biji kurma, engkau anggap ke dalam dunia ini, niscaya air laut yang ada di dunia ini, air sungai yang ada di dunia ini, pohon-pohonan yang ada di dunia habis kering, tidak ada hidup lagi. Pokoknya itu dahsyatnya itu api neraka. Pada gampang, jangan main-main ini api neraka. Makanya rajin-rajin ngaji, rajin-rajin sekolah, rajin-rajin belajar, jangan bergaya aja. Jadi kan gampang begini. Nah ini bahaya apa? Menjaga apa? Pengaringan laut, pengaringan apa? Air sungai, pengaringan apa? Pohon-pohonan nggak ada tidak? Ada manfaatnya, jangan. Yaitu manusia lagi. Lalu kemudian Jibril kayak itu, ayo ambilkan aku sebesar biji sawit. Biji sawit kan harus kalian Lombok. Biji sawit, ya kan? Ambilkan aku. Ujar Jibril, ujar apa Malik, wahai Jibril, ini api yang sebesar biji sawit ini, mohon turun direndam di laut 70 aliran laut. Amun ikan langsung adab, ini hancur berantakan juga, rendam turun di laut. Makanya batu-batu yang di laut itu ada dua apinya, ada kan? Rendam di laut. Sudah itu baru diangkat. Lalu adab, wahai Jibril, kata Malik, dengan di puncak gunung. Alhamdulillah, yang kayak biji sawit tadi, kemudian direndam ke laut 70 aliran gas. Api tidak di dunia jangan direndam, dikumpulin saja.
Airnya setelah direndam 70 kali rendam, diambillah itu api neraka yang sebesar gunung Sekawi, diangkat ke atas gunung. Airnya gunung pun hancur. Ada kau menyangga gunung hancur, pindah gunung sini gunung hancur. Akhirnya api yang sebesar tinggi Sekawi tadi dikembalikan ke dalam neraka. Nah, ada api dalam dunia ini hanya bekas apinya kayak biji Sekawi tadi. Bekas saja ada api yang di dunia dalam kebakaran itu juga bekas daripada api yang diambil oleh Jibril yang sebesar itu apa? Biji Sekawi tadi. Makanya api itu berlebar di pohon-pohon kayu ada api, di batu-batu ada api. Kalau percaya tak ada tu sama batu kacangnya sama api apa? Pohon kayu beritik panas ada keluar api. Nah, ini api menyebar ke seluruh dunia. Ini gara-gara itu api yang hanya sebesar biji Sekawi. Jadi api neraka utuh karena kurang sedikit karena yang sebesar biji Sekawi tadi dikembalikan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Biasanya saya gampang karena nanti nah ini kembali kita kepada cerita ternyata Abu Lahab tadi. Nah, jadi Abu Lahab ini orang yang terkutuk, orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Abu Lahab, aku mendapatkan kenikmatan keintinan setiap hari Isnin dan malam Isnin. Kenapa? Karena Abu Lahab sewaktu kelahiran baginda kita Rasul gembira himung luar biasa. Dibayangkan orang yang terkutuk himung gembira waktu lahir Nabi. Buktinya himung Suwaibatul Aslamiyah ini budak daripada Abu Lahab. Hujan Suwaibatul Aslamiyah, wahai patuananku Abu Lahab, sampian mendapatkan kemenangan yang luar biasa cantiknya, luar biasa bunganya, luar biasa bentangnya, cahayanya menjulang ke atas langit. Nah, ini bagi kita Rasul. Maka Abu Lahab berkata, ujar Abu Lahab, wahai Suwaibah, seandainya engkau ini benar, jika aku merdekakan, jika aku merdekakan, ujar Abu Lahab. Tatkala Abu Lahab memeriksa mengilangi korban Aminatul Dzurriyyah, ternyata benar yang dilahirkan adalah seorang yang luar biasa, namun tidak ada bandingnya, tidak ada sesamaannya. Maka gembira Abu Lahab, maka Abu Lahab memerdekakan budaknya jariahnya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Ini mendapat keringanan. Makanya di dalam syair Maulid ada ya, maka ujar mereka, wa man bil jahil laqad khumtiba libauhati maqulidan mustafa wa kaifa biman diru qad wafa wa la syakka saya itu semuanya ada apa? Ada artinya. Apa artinya? Wa man fil jahim, orang yang sudah berada di jahanam. Siapa? Abu Lahab. Laqad uqiba, sesungguhnya diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
li farhatihi maulidal Mustafa. Karena gembira kelahiran Mustafa. Siapa Mustafa? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu jawaban gembira kenaan. Lalu jawaban wa kaifa biman imuhu qadwa. Bagaimana kalau orang yang imannya sempurna? Seperti kita, alhamdulillah, kita beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan malaikat Allah. Namun kita percaya dengan hari kiamat, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah saya wala syakala ahli salam, ada ragu-ragu lagi orang tersebut akan menjadi penghuni surga Darussalam. Jadi kita inilah yang kita harapkan. Jadi kita mengadakan maulid ini ada sia-sia ya. Kalau pakai dia beramilnya ada nilainya. Makanya kalau orang yang benar-benar takzim dengan Rasulullah, ini ada mau berjaya waktu pemaulidan, ya kan? Ini apa? Ini orang ini jalan anak-anak orang. Nah ini kalau kita bergaya untuk hari itu dengan anak. Nah ini jadi apa? Jadi luar biasa. Masih ada waktu lagi seberapa jam. Ini ada kisah, mau kisah apa? Mau kita kisah yuk. Nah, ini kisah di zaman Harun Rasyid. Di zaman Khalifah Harun Rasyid. Dia adalah Khalifah yang luar biasa, Khalifah yang sangat adil. Di zaman Khalifah Harun Rasyid ada seorang pemuda, ya. Pemuda ini yang dicok manusia masyarakat adalah pemuda yang hina. Kenapa jadi hina? Karena kemampuannya. Ya awaknya misalnya berbaju batik, tahu baju batik. Nah, dipakai tato, sampai penbuang-buang tato. Nah, gara-gara tempat lagi mungkin pipi murid habis sudah. Ya Allah ini wallahualam pemuda telah. Jika kata pemuda ini dianggap masyarakatnya orang yang terhina. Ada nilainya, cuman ada keistimewaannya. Ini tidak benar. Nah kita ambil si pemuda ini setiap datang bulan Maulid, ini pemuda yang hina tadi, lalu dia memperbaiki pakaiannya. Biasanya buruk lah, ya kalau digosok di atas. Nah kemudian diundangnya masyarakat, kalau banyak sedikit, kalau sedikit banyak. Udah kan? Udah bukan maulid annualnya misalnya ya kan? Karena itulah saya bila datang bulan maulid, intinya mengatakan memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudiannya karena bandar ulang kemudiannya juga gimana kita ambillah baiknya dan bandarnya diambil. Nah, ini pemuda ini akhirnya si pemuda ini anak manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang hidup pasti mati, ya kan? Kita pun akan mati. Ada kan hidup berlawasan? Dah. Enak hidup berlawasan ya? Enak kan? Kalau enak kita mati, kita minta kaji dulu. Banyak minum hidup tak? Ini mati pemuda tadi. Akhirnya setelah mati si pemuda ini, nakalan orang hina hidup di masyarakat itu ada guna. Kira-kira orang mengalawat enggak? Ya kan? Akhirnya kada dengan kalawatnya, ya kan kadang datangnya, dia kata itu akan buruk di atas ranjang.
cuma mendengar seluruh orang bahas. Akhirnya orang datang berduyun-duyun melawat si pemuda tadi. Kan? Mana? Orang aneh-aneh kan? Akhirnya dilaksanakanlah si pemuda tadi mandi di yang kita biasa di kapal yang disembayangkan dan ditangkap. Pada malam harinya orang-orang Basrah bermimpi mendapat si pemuda tadi. Sekalinya pemuda yang asal nampak tato tadi buka surahnya luar biasa. Pakaian surga, mahkota surga. Dan duduk di atas ranjang-ranjang surga. Lalu ditanya oleh masyarakat, wahai pemuda, aku ini tahu dan engkau ini adalah orang yang jahat, orang yang kada baik, yang hidupnya kada artinya. Lalu dengan apa engkau mendapatkan pangkat seperti ini? Jika menjadi dapat ini apa sebabnya? Ini ada sebabnya apa? Lalu menjadi sifat muda tadi. Ini sebabnya ada lain adalah sahabat baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku setiap datangnya bulan Maulid, aku selalu mengadakan peringatan Maulid baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setahun sekali, angkat lagi dapat minggu. Komunitas kita bilang dan minggu. Nah, makanya kan itu jangan kada pulang. Kada pulang aku masih dikuyung. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu syafaat Nabi. Ini kita bayangkan pemuda anda ada nilainya, ayo pakai itu. Apalagi nikah alhamdulillah Quran berapa juz datang. Ada 60 juz, ada 63 juz, ada 3 ayat. Yang rajin kemaulidan, ada mustahil kamu mendapat syafaat baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan koler ke maulidan kan, jangan koler bicara mengadakan maulid nanti. Ini maulid jangan kemulutan. Pemaulidannya beda, mulut dua maulid lain. Kalau maulid mengadakan maulidnya riwayat Rasulullah. Kalau kemulutan kepinggir. Ini kemulutan kepinggir pemakanan juga. Cakup. Itu pemulutan kan dia, pemulutan ada. Nah, ada di pemulutan. Nah, ini adalah hikmah maulid baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita alhamdulillah ya kan jika atur ini alhamdulillah sahabat kalian bulan maulid ada apa aja. Dia lebarannya makannya bang Solo jadi ya. Jadi apa makanan ya kan? Ini katalah karena ada makanan maulid itu karena ada hikmahnya karena ini di antara maulid baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi dilahirkan pada malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tahu kita semua wajib kita tahu ini karena kalau kita ini Nabi lahir di apa dan malam apa? Malam Ahad fajar. Jadi malam Isnin tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ya kan? Nah, Nabi pindah ke Madinah apa? Tanggal malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi wafat apa? Malam Isnin tanggal 12
Rabiul Awal. Jadi 3 peristiwa penting ini sama tanggalnya cuma tahunnya itu berbeda. Nabi lahir tanggal 12 di awal 2. Nabi hijrah pun Al-Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi meninggal dunia Al-Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi artinya kita memperingati 3 peristiwa penting yang kita peringati hari ini. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dimungkiri lagi. Itu sejarah yang sudah tertulis di kitab-kitab sirah. Dengan sejarah baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dilahirkan rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Jadi Nabi itu diutus menjadi Rasul, ini adalah bagi rahmat. Jadi ini bagi kita. Bayangkan seandainya kita ini ya kan? Sinyalnya kita tidak kita kalau beriman kepada Allah, misalnya ada percaya dengan Allah, ada tahu untuk bayang, ya kan? Apa jadinya kita masuk neraka? Kayak paling neraka dulu, kayak neraka dulu. Ya Allah, nah kayak bisa tahu dia kadang-kadang ngomong, apalagi awak kita ini. Nah, dengan datangnya baginda kita Rasul, lalu kita beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, lalu kita laksanakan perintah Allah. Di antaranya sebab yang 5 waktu. Jadi jangan sampai kata sembahyang, ya kan? Ada gampang-gampang orang pada sembahyang 1 waktu, jangan meninggalkan sembahyang dengan maka disiksa Allah Ta'ala 500 tahun. 500 tahun petunjuk tidak biasa. 500 tahun sewaktunya. Yang kita sadar dengan banyak akbari dan tinggal itu masih ada waktu kesempatan bersyukur kita. Ini Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i alhamdulillah ada masih di masih ada pondok. Kalau imam yang lain ada yang ada pondokan lagi dan dulu di pondokan karena cara masalah pondokan jadi tinggal sudah dapat. Ada juga alhamdulillah yang kata tinggal dia bahwa itu diikuti juga. Ya, Imam Syafi'i ada yang lain ternyata dia dengan tinggal itu kita melihat Imam Syafi'i di pondok ketika di pondok jangan dilihat akan dulu masih ada waktu kita untuk mengkodok itu sebenarnya. Nah kiranya sampai di sini nama sampaikan dan mudah-mudahan ada bermanfaat terutama bagi sendiri dan kita sekalian, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa rumah kita dan dosa segala guru kita dan dosa keluarga dan tetangga kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat kita bersama-sama berhadir majlis ilmu ini dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Muhammad Syairani atas ceramahnya yang penuh hikmah. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kita bisa mengamalkannya. Sebagai penutup acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Syairani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin hudan wa salaman alaihi. Allahumma faqina bi dinina wa zidna man yashkuruna innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa zidna bil ilmi wa zayyina bit taqwa wa zayyina bil 'afiyati wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir 'ayyubana wa 'ayyuba mu'allimina anna wa yadana barakata wa minna. Allahumma arhamna ikhlas fi talabil 'ilmi wa nafsi wa qadri ta'at. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin yang berbahagia, dan dengan terakhir doa tadi maka selesai segala kaidah Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf